يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sekalian, Islam di Indonesia dan Islam di Korea tentunya memiliki perbedaan dan potensi yang luar biasa dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangannya di negara masing-masing. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, kita dapat berdakwah dengan lebih efektif dan efisien. Then how should we do? Hari ini kita akan belajar bersama dengan pemateri yang sudah hadir di sini, dan diskusi akan dipandu oleh seseorang yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah dai internasional dan pernah melakukan atau berkecimpung di organisasi di Korea. Beliau merupakan Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bapak Muhammad Faturozi LCMTHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadaratil muhtaramin ayyuhas sadatul azza, wa akhussu bidzikri wa taqdir, fadilatid doktor, naib ra'isul jami'ah, wakil
Rektor 1 Kiai Haji Saifuddin, Dr. Kiai Haji Saifuddin MR, hafizahullah taala lima yuhibbuhu wa yardah. Dekan Fakultas Dakwah dan Usuluddin Kiai Haji Hartoyo MSI, hafizahullah. Mr. Abdus Salam Nosik, atau Allah umurah. Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga Allah Mr. Abdul Aziz Joy, semoga Allah berikan kesehatan dan selalu menebarkan manfaat. Tak kalah penting sahabat saya, Fadilatul Doktor, Fadilatul Syekhani, Haji Syekhani Jazuli, ahkamallahu futah. Semoga Allah menguatkan langkah-langkahnya dan Allah berikan kesehatan selalu, menebarkan manfaat untuk umat. Dari Kanwil, Dr. Najib, hafizahullah ta'ala, para mahasiswa dan Bapak Ibu Kaprodi yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memandu perjalanan kuliah umum pada malam hari ini, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Mr. Abdus Salam rombongan dari Busan. Terima kasih kepada Mr. Abdus Salam, Mr. Abdul Aziz, kepada Ustadz Syekhoni, terima kasih berkenan datang dan hadir ke kampus tercinta kami Al-Khazini. Perlu saya laporkan bahwa yang hadir di dalam ruangan ini adalah sebagian dari mahasiswi kami dari program studi ilmu Al-Quran dan komunikasi penyiaran Islam. Karena kebetulan ini kami tidak bisa mendatangkan semua. Ya, kita hadirkan secukupnya untuk kita melakukan, tetapi perlu di sini ada online, kita siarkan semua mahasiswa itu mengikuti. Ada layar di bawah, ya. Bahkan alumni juga ikut berpartisipasi, ikut di sini. Tentu saja ini adalah kebanggaan kita, kebahagiaan kita. Kita belajar dari 4 narasumber kita yang sangat tidak perlu dipertanyakan lagi keahliannya. Dan saya ucapkan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di hati para tamu dari Mr. Abdul Salam, Mr. Abdul Aziz, dan Ustaz Syekhoni. Bapak Ibu mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bahwa antara Korea dengan Indonesia ini memiliki latar belakang budaya, thaqafah, bi'ah, lingkungan yang berbeda. Selama ini kita mengenal bahwa Korea itu adalah negeri kekal. Tetapi kita menghadirkan para narasumber ini akan menjelaskan tentang Islam di Korea. Bagaimana perkembangan Islam, bagaimana berislam di Korea. Ya. Terlebih dahulu saya perkenalkan bahwa
narasumber kita pada malam hari ini ada 4. Yang pertama, Wakil Rektor 1, Bapak Kiai Haji Dr. Saifuddin MR. Beliau ghaniyun anit ta'rif wa la yahtaju ila syarah. Beliau saking sangat terkenalnya, tidak perlu dijelaskan. Yang kedua, narasumber kita itu Abah Hartoyo, saya memanggilnya Abah. Tentu saja karena ini mahasiswi dari IAT dan KPI, beliau juga ghaniyun anit ta'rif la yahtaju ila syarah. Dan yang duduk berbaju batik, alhamdulillah, ini adalah narasumber kita dari Korea, namanya Abdus Salam Nohsik PhD. Beliau lulusan Busan National University. Dan yang duduk sebelah Bapak Warek 1, ini Abdul Aziz Choi. Beliau juga doktor di Busan National University. Nah, untuk tidak memanjang waktu dan agar waktu kita efisien, mari kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Bapak Dekan. Kita awali dengan Bapak Dekan terlebih dahulu. Saya batasi semua narasumber maksimal 10 menit. Karena nanti kalau lebih dari 10 menit, ini lomba pidato. Tapi semuanya tidak perlu khawatir. Apakah nanti menggunakan bahasa Korea atau tidak? Tenang. Kita di sini ada penerjemahnya, ahlinya ahli. Nah, ini. Beliau ini bukan sekedar bisa bahasa Korea, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris fasih, tapi masih kalah dengan saya karena beliau belum bisa bahasa Inggris Timur. Karena yang bisa mengalahkan orang Inggris Timur ya orang Inggris Timur ya. Mari kita dengarkan, kita santai saja, rileks karena ini suasana sudah bukan panas hati, tapi memang AC-nya barangkali tidak perlu menyalahkan AC, tapi memang hawanya sudah panas. Maka dari itu kita belajar supaya nanti kenapa Allah berikan panas, supaya kita nanti tidak panas-panasan. Ya. Kita dengarkan pemaparan secara bergilir dari Bapak Dekan, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Warek 1, 10 menit, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Abdul Aziz Choi. Dan yang terakhir, kita dengarkan pemaparan dari Mr. Abdus Salam Nohsik, dan insya Allah akan diterjemahkan, diperjelas oleh Ustadz Syekhoni Jazuli Al-Hafidh. Kepada yang bersangkutan, saya persilahkan secara bergilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran alaika ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai pembawa makalah yang pertama, penyaji makalah yang pertama, maka kami akan menyampaikan satu topik kajian terkait dengan
pelaksanaan dakwah kultural yang dilakukan oleh para penyiar Islam yang ada di Indonesia ini sejak dari awalnya sampai pada saat ini. Next. Next, terus. Jadi keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh para pejuang dakwah itu bisa kita rasakan sekarang ini di Indonesia ini dapat dikatakan sebagai mayoritas adalah orang-orang Islam yang dulu pernah di dalam sensus itu kira-kira sampai angkanya 90%, tapi ya mungkin dalam perkembangannya sekarang mungkin agak turun-turun sedikit, tapi yang jelas mayoritas itu tetap dari Islam. Kita tahu bahwa keberhasilan para juru dakwah itu tidak terlepas dari pendekatan ataupun mungkin strategi yang mereka lakukan. Dan alhamdulillah kita mengenal bahwa di antara strategi dakwah itu ada yang dinamakan dakwah kultural dan dakwah struktural. Kalau yang dakwah struktural kita ini biasanya dakwah yang dilakukan di lingkungan kepemerintahan. Oleh karena itu, ini bisa sebagai contohnya adalah apa yang dilakukan oleh para eksekutif atau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, itu bagaimana dia mengemas mungkin kebijakan ataupun apapun yang itu bisa memberikan maslahat yang baik pada umat, dan ini diwujudkan dengan dakwah. Sebagai contoh, itu kami pernah bekerja sama dengan kepala daerah, satu orang bupati, yang beliau itu mempunyai pemikiran bagaimana seluruh masyarakat yang ada di kabupaten itu bisa belajar sholat. Meskipun kita tahu bahwa sebagian besar orang-orang itu tentu adalah seorang muslim, tapi beliau dengan gigih membuat semacam kegiatan namanya KBBS, kelompok bimbingan belajar sholat. Jadi ini merupakan satu terobosan, karena beliau sebagai pemimpin yang ada di daerah itu memberikan semacam itu, maka otomatis ini para orang-orang yang ada di bawahnya mengikuti pimpinan kantor ataupun apa, dan kemudian masyarakat juga menyampaikan merasa senang dengan adanya kegiatan beliau itu. Demikian pula kegiatan yang lain mungkin ada di antara para pemimpin daerah itu menggalakkan belajar membaca Al-Quran misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang intinya itu adalah melaksanakan tugas-tugas dakwah. Demikian pula kalau misalnya tentang dakwah kultural ini, seandainya saudara-saudara nanti para mahasiswa terutama, nanti kalau sudah selesai mengikuti kegiatan perkuliahan ini, bisa saja nanti saudara akan menjadi legislator. Jadi mungkin di antara kita ini ada yang nanti akan menjadi DPR ataupun DPRD, baik DPRD tingkat 1, tingkat 2. Nah, ketika itu, maka sebagai tugas dakwah kita melaksanakan dakwah struktural, yaitu karena struktur kita, maka ketika kita membuat legislasi tentang dakwah, maka kita bisa membuat produk legislasi kita itu menjadi yang bermanfaat pada masyarakat sehingga memberikan manfaat maslahat. Contohnya adalah ketika kita membuat undang-undang tentang zakat, tentang undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang haji, undang-undang tentang perkawinan dan lain sebagainya. Ini adalah tugas daripada orang-orang yang ada di struktural. Itu dakwah struktural. Nah, kemudian yang dakwah kultural itu biasanya dakwah yang dilakukan dengan menyentuh sisi-sisi yang selain itu, yaitu mungkin kebudayaan mereka, adat istiadat mereka. Maka kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para pendakwah kita sejak zaman dahulu, ya kira-kira pada abad sekitar yang secara masif itu sekitar abad 14, itu yang dipelopori oleh Wali Songo ini, mereka melakukan kegiatan penyiaran agama ini ke pelosok-pelosok yang ada di seluruh tanah air ini. Bahkan mungkin pertama itu di Jawa dulu, setelah Jawa dikuasai, maka dari Giri
kemudian menyebar sampai ke Indonesia Timur, sampai ke seluruh Indonesia. Sehingga bisa kita lihat bahwa mereka itu berhasil mengembangkan Islam ini sampai ke seluruh pelosok tanah air ini. Yang dilakukan adalah mereka mendekati kembali, kita mendekati objek dakwah itu tidak hanya sekedar memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan objek dakwah, tapi juga memperhatikan aspek sosial budaya mereka. Nah, dengan demikian mereka juga tanpa terasa akan mengikuti. Sebagai contoh, ketika di dalam cerita Babat itu cerita dari yang ada tertulis, itu ketika meresmikan Masjid Demak misalnya, maka di sana ada usulan bagaimana kita meresmikan Masjid Demak ini. Apa dengan pengajian, apa dengan istighosa, atau dengan apa. Maka ada seorang dari Dewan Wali itu mengusulkan bagaimana kalau kita tanggap wayang misalnya. Nah, ini menyentuh budaya, sisi-sisi budaya. Sehingga ketika menanggap wayang itu, orang-orang yang sama ingin, karena pada awalnya mereka juga senang dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, mereka datang. Nah, kemudian ketika sampai di tempat dekat masjid, di halaman masjid, mereka tidak bisa masuk karena diberikan benda untuk tidak boleh masuk. Nah, mereka kemudian kalau ingin di dalam, maka dia harus melewati tempat namanya padusan. Padusan itu adalah tempat untuk mandi. Mandi besar dari mulai ujung ram sampai ujung kaki. Kemudian kalau di sana dia melewati tempat namanya padasan. Padasan itu untuk mensucikan dari hadas. Nah, baru kemudian dia melewati pintu yang namanya gapuro. Gapuro itu adalah dari bahasa Arab gofurun. Nanti ampunan Allah akan datang dengan catatan mereka masuki pintu itu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka masuk melihat nonton wayang itu senang karena mereka itu dihibur oleh itu, tapi mereka tanpa sadar mereka sudah mengucapkan syahadat. Yang mungkin inilah yang disentuh oleh para para penyiar agama Islam itu. Dan akhirnya Islam itu masuk dengan bagus tanpa ada masuk dengan senjata ataupun masuk dengan paksaan dan tidak, tapi mereka masuk dengan mungkin ada yang berdagang, ada yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah menyentuh sisi-sisi budaya tadi itu, sehingga pada akhirnya itu bisa sampai ke seluruh pelosok tanah air. Ini keberhasilan dari dakwah kultural yang dilakukan oleh para wali songo. Saya kira itu, dan kami kembalikan ke Pak Rozi, ya Pak Rozi. Pak Rozi, sudah? Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Dekan. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Warek 1. Pada beliau, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ba'du. Langsung saja yang saya muliakan Tuan Abdul Aziz, Tuan Abdul Salam, Ustadz Saikhoni, Ustadz Najib, Ustadz Hartoyo, Ustadz Rozi, dan saudara sekalian, saya tidak perlu berpanjang-panjang kata, insya Allah tidak lebih dari 5 menit, karena kuliah umum ini nanti saudara diharapkan untuk paling tidak tahu tentang Islam di Korea. Kalau berbicara tentang Islam di Indonesia, itu ya sudah tahu semuanya. Ya. Sudah tahu semuanya, hampir setiap kita sudah tahu tentang Islam di Indonesia dan ragamnya serta seperti apa keadaan Islam di Indonesia itu. Maka saya berterima kasih atas kunjungan beliau berombongan ya
insya Allah mudah-mudahan nanti akan kita tindak lanjuti, bukan hanya beliau yang datang ke sini, tetapi saudara-saudara yang akan datang ke Korea. Siap? Siap ke Korea? Transportasinya kira-kira 5 juta. PP 5 juta. Nanti KKN di sana. Ya. Yang mau. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program, dan supaya tidak hanya lihat drakornya saja. Nah, selain drakor itu apa? K-pop. Ya, K-pop itu yang nyanyi-nyanyi itu. Ya, jadi tidak hanya lihat K-popnya saja, tidak hanya lihat drakornya saja, tetapi mudah-mudahan mahasiswa Al-Khoz ini insya Allah mudah-mudahan setidaknya tahun depan itu ada KKN di Korea Selatan. Langsung kita masuk Islam di Indonesia ya. Jadi saya singkat-singkat karena saudara tidak terlalu tahu banyak tentang Islam di Indonesia. Paling tidak gambar ini menunjukkan betapa luasnya Islam di Indonesia itu. Jadi mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi nanti insya Allah akan kita bawakan salah satu diantaranya tentang tradisi Islam di ujung sana, di Banda Aceh. Insya Allah nanti akan kita bawakan ke beliau. Jadi saya tidak akan gambarkan di sini. Saudara sekalian, Indonesia ini mengakui 6 agama. Sampai saat ini 6 agama, yaitu Islam, kemudian Kristen Protestan, kemudian Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Next ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti di ini. Next ya. Ya. Dari 277.632.261 warga negara Indonesia, itu yang Muslim itu 241.699.189. Itu data terakhir. Data terakhir itu diupdate pada tahun 2022. Ya. Jadi pemeluk agama Islam itu 241 juta. Selebihnya ada 20 juta Kristen, 8 juta Katolik, 4 juta Hindu, kemudian Buddha 2 juta, Konghucu kira-kira 74.000. Kalau di prosentase, next, itu kira-kira gambarannya, Islam itu tadi dikatakan oleh Pak Dekan sekitar 90%, pastinya data tahun 2022, pemeluk agama Islam di Indonesia itu 87,06%. Jadi ini data yang ada ya. Selain ini nanti ada beberapa yang memang tidak menyebutkan, itu hanya ada sekitar 100.000 dari 80 juta warga negara Indonesia. Nah, gambarannya kalau kita lihat dalam bentuk diagram, itu kira-kira yang hijau itulah pemeluk agama Islam. Jadi gambarannya ya mayoritas mereka memeluk agama Islam. Lalu bagaimana gambaran Muslim di Indonesia? Next. Itu saya menggambarkan sedikit saja, next langsung, ya. Paling tidak sikap keagamaan mayoritas Muslim Indonesia itu dapat digambarkan dengan 3 ini. Sikapnya tawasud dan i'tidal, tasamuh dan tawazun. Kira-kira gambarannya itu. Meskipun tentu saja ada kelompok-kelompok kecil yang tidak itu. Tawasud dan i'tidal artinya ada aspek-aspek yang dilihat dari keadilan. Ya. Jadi next itu ada tawasud itu ya moderat. Sebenarnya 3 semuanya itu mengarah pada moderat. Jadi tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Adil itu kira-kira ya tawasud bainal amroini. Ada berada di tengah-tengah, kira-kira begitu. Itu tawasud dan i'tidal. Kemudian ada tasamuh, ini yang luar biasa. Tasamuh itu bagaimana sikap toleran warga Muslim Indonesia. Jadi bahkan
ada, saya kebetulan punya jadwal, nggak usah jauh-jauh dari Sidoarjo. Kebetulan saya punya jadwal di salah satu masjid di Deltasari, itu namanya Masjid Al-Kolbu. Itu masjidnya, karena mayoritas non-muslim di situ, apa yang terjadi? Azan itu tidak sampai terdengar di luar. Jadi hanya di dalam. Azan itu hanya di dalam, karena mayoritas warganya tidak muslim. Bagaimana menghargai yang berbeda itu? Kemudian sikap yang terakhir itu adalah tawazun, seimbang. Seimbang dalam segala hal, seimbang di dalam beribadah, kemudian seimbang melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depannya. Nah, tiga itu kira-kira kalau menggambarkan Muslim di Indonesia itu tergambar dalam slide berikut ini. Kira-kira gambaran ini pernah disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Saifuddin ya. Ini beliau menyampaikan ada tiga ciri utama Muslim di Indonesia. Jadi kalau melihat Muslim di Indonesia itu seperti apa? Yang pertama, moderasi Islam dengan paham moderat. Jadi Islam di Indonesia itu moderat. Yang kedua, menjaga tradisi terdahulu seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Jadi tetap al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang lama yang baik itu tidak dihilangkan, tidak dibuang, tetapi tidak alergi pada sesuatu yang baru. Kira-kira begitu. Kemudian ciri yang menonjol yang lain, mungkin berbeda dengan yang lain, nanti kita nggak tahu gambarannya yang disampaikan oleh beliau-beliau, tapi paling tidak ada ciri utama Muslim di Indonesia itu paham akan kecintaan pada tanah air. Maka muncul slogan Hubul Waton Minal Iman. Sekarang tanggal 10 November, bagaimana gerakan kepahlawanan itu juga berangkar, itu juga berasal, itu juga bermula dari paham-paham keagamaan kiai-kiai kita. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Yang lain nanti ini di web saya, tinggal ambil karena ini masuk di website saya Saifuddin online mr.com. Jadi ini sudah ada presentasinya, tinggal diambil karena kita memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau supaya saudara tahu gambaran tentang Islam di Korea Selatan. Ini di materi ini sudah ada, kemudian di download materi itu sudah bisa di download kalau nggak salah di materi 1. Jadi kalau saudara online, saudara bisa buka di sini, kemudian saudara ambil materinya. Saya pikir itu sebagai pengantar dan mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, kuliah kita malam hari ini juga merupakan kuliah yang bermanfaat dan saudara terbuka wawasan terhadap Islam di luar negara kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk beliau. Dari dua narasumber tadi kita tercerahkan bagaimana Islam di Indonesia. Bagaimana kalau kita lanjut, otak kita pindah, pikiran kita pindah ya ke tanah atau ke negeri gingseng. Bagaimana Islam di Korea Selatan? Kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari narasumber kita, Mr. Abdulaziz Joy. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 보자. 내가 잠시 착각을 했는데, 왜 이렇게 덥나 하고 생각해 보니까, 분명히 한국은 지금 막 단풍이 들고 쌀쌀했는데, 갑작스럽게 이렇게 덥고 해서, 가만히 생각해 보니까 제가, 그저께 인도네시아에 왔었습니다. Kata beliau, saya mungkin ngerasa panas di sini.
Tapi setelah ada banyak kipas dan sebagainya, kemudian beliau benar-benar merasa, oh iya, gitu. Itu kata beliau. 저는 오늘 여러분께 아주 제가 그 내용을 내가 하여튼 압축을 시켜가지고 많이 줄였습니다. 그래서 한국에 이슬람이 들어오게 된 과정을 여러분들한테 말씀드리겠습니다. Mungkin tidak banyak yang disampaikan, tapi kurang lebih ini bagaimana Islam di Korea. 그리고 KMF 설명해 네. 한국에 이슬람이 지금 들어온 것은 정식으로 이슬람이 들어온 것은 73년이 되었습니다. Jadi Islam masuk ke Korea itu kurang lebih 70 tahun kurang lebih yang lalu, 73 tahun kurang lebih. 물론 그 전에 고대 국가 시절에 아랍 상인이 중국에 무역하러 와가지고 우리 이 한반도에 정착하러 온 그런 인적인 교류는 있었지만은 그것은 그때는 진정한 종교를 전파하기 위해서 이렇게 우리 한국에 들어오게 된 것은 아니었습니다. 네. Nah, jadi Islam masuk ke Korea itu memang bukan dari Islam memang dibawa, tidak tujuannya itu. Salah satunya memang ada urusan ekonomi dan juga urusan perang dan sebagainya. Dulu itu Arab salah satunya kurang lebih. 우리 한국에 이슬람이 정식으로 소개된 것은 1950년 6월 25일에 발발한 한국 전쟁 때 튀르키예 군인에 의해서 정식으로 소개가 됐습니다. Jadi kalau beliau ingin menjelaskan Islam pertama itu sebenarnya dimulai dari Son Gubek Yuksip 50년. Jadi dimulai dari tahun 1950 itu diawali dari peperangan dari situ. Jadi perang, ada peperangan di Korea Selatan itu. 경쟁은. 한국 전쟁 1950년 6월 5일에 발발해가지고 서로가 너무나 피해가 컸기 때문에 1953년 7월 27일에 전쟁을 멈췄. Jadi salah satu peperangan itu kita dibantu, Korea dibantu negara Turki kurang lebih tahun 1953. 그때 한국 전쟁 때 여러 나라가 우리 한국을 도와주기 위해서 참전했지만은 특히 튀르키예 군인들이 우리나라 그 전쟁 미망인과 전쟁 고아들에게 아주 따뜻하게 잘 대해주었습니다. Jadi banyak memang negara yang membantu kami di Korea ketika perang itu, tapi Turki punya andil besar dalam peperangan itu. Kami dibantu Turki, Korea itu tahun 1953 itu masih tersisa. Kalau peperangan itu pasti menyisakan perih itu, kalau tidak meninggal dua-duanya, orang tua dua-duanya, atau yang tersisa hanya ibunya saja. Gitu. Salah satunya yang beliau sampaikan adalah yang tersisa di Korea itu, perang itu adalah ibunya dan anaknya. Itu salah satu tersisa di Korea Selatan. Itu salah satu. 그리고 또 튀르키예 군인들은 그 전쟁 와중에도 열심히 생활을 지속을 했습니다. 그 모습을 보고 우리나라 한국 약 5명 내지 6명이 한국 1955년에 한국 무슬림 연합회란 그런 단체를 결성하게 되었습니다. 한국 무슬림 연합회. 네. Jadi dari perang itu ternyata ada yang istimewa. Ada yang mengisahkan istimewa adalah Muslim Turki yang tersisa di sana itu menunjukkan keislamannya. Dan itulah yang kemudian yang terbaca di Korea Selatan waktu itu. Jadi karena tentara Korea itu dibantu oleh tentara Turki perang itu. Tentara Turki karena Islamnya sangat kuat, kemudian itu yang kemudian banyak menyisakan pesan-pesan indah
bagi orang-orang Korea, terutama sisa-sisa perang itu kan luar biasa, kata beliau itu yang tersisa adalah Muslim Turki pun itu yang tersisa di sana itu banyak terbantu orang Koreanya banyak terbantu oleh Muslim-Muslim sana, Muslim dari Turki tadi itu yang kemudian mulai mengawali. 그 한국 무슬림 연합회란 그 말을 영어로 우리가 표기하면은 코리아 무슬림 페더레이션. Jadi kemudian setelah itulah kemudian kita ada komunitas Muslim yang hanya isinya 10 orang sebenarnya itu. Sisa dari perang tadi itu salah satunya itu kita punya 10 orang yang tersentuh hatinya gara-gara sisa apa tadi itu tentara Turki 10 orang. Kemudian kita bentuk namanya Korea Muslim Federation. Kalau di Indonesia mungkin menjadi Kementerian Agama. 10 orang. Sampai hari ini masih ada fotonya. sisa-sisanya. 예, 그렇게 그 KMF가 결성이 되어 한 10년간 왕성한 활동을 했습니다. 10년간 왕성한 활동을 이제 하게 되었는데 그 10년이 지나고 나서는 한국 이슬람 중앙연합회로 그 명칭을 바꾸게 됩니다. 한국 이슬람 중앙연합회. Jadi 10 tahun pertama itu terbentuk dari 10 orang tadi. 10 tahun berikutnya ternyata kita menjadi Korean Muslim Federation yang kemudian diakui dunia. 한국 이슬람 중앙연합회 이 명칭을 또 영어로 표현하면은 코리아 이슬라믹 센트럴 페더레이션 이렇게 해가지고 KIF로 KIF로 명칭을 바꾸게 되는데 이 발음이 그렇게 좋지가 않았어요. KMF보다 훨씬 좀 더 어려웠어요. Jadi kata beliau KMF itu dari 10 orang tadi kan baru resmi hanya dibentuk secara kultural, belum kemudian namanya Korean Muslim Federation. Kemudian mau kita internasional kan namanya adalah Korean Muslim Center Korea Islamic Central Federation. Korea Islamic Center Federation itu kalau mau disingkat KIF itu berat di lisannya orang Korea itu berat. Jadi diucapkan itu enggak ketemu KIMCF gitu terus saja. Jadi kemudian kita kembali saja ke awal namanya Korean Muslim Federation disingkat jadi KMF gitu ya. KMF로 확정을 짓고 또 코리아 한국 이슬람교 중앙연합회에서 지금은 한국 이슬람교 중앙회로 그렇게 명칭이 이제 바뀌었습니다. 예. 예. yang 계속 한국 이슬람교 중앙회로 한국 이슬람교 중앙회로 명칭이 바뀌었는데 그러면 우리 KMF에서는 어떤 활동을 할까? 그 주요 활동으로는 이슬람교 선교입니다. 많은 우리 한국 사람들한테 제일 먼저 이슬람에 대한 선교를 제일 큰 활동으로 그렇게 삼고 있습니다. Jadi apa sebenarnya KMF yang dilakukan? KMF itu karena Kementerian Agama urusannya juga dengan agama sebenarnya awal Islam. Jadi agenda utama kita adalah mengislamkan. Itu agenda utama kami dulu di awal adanya KMF. Itu agenda banyak agenda kegiatan-kegiatan kami yang paling utama adalah mengislamkan Korea. Itu dulu di awal agenda utamanya. 예, 두 번째로는 마스지스의 건립과 관리 운영을 맡고 있습니다. Ya. 네. Jadi karena mengislamkan, jadi sistem kita kalau teman-teman di ini ya, saudara semuanya, tahu Masjid Al-Akbar, style kami seperti itu. Lantai 1 itu masjid, lantai 2 masjid, lantai bawah perkantoran kami. Sebelah kami kita punya institusinya, ada restoran halal sebelahnya. Jadi kita satu area semuanya begitu. Itu kantor kami itu, ya sebutannya KMF tadi, Korean Muslim Federation tadi. Itu Kementerian Agama kami. 예, 세 번째로는 이슬람 선교를 위한 책의 출간과 번역을 지금 Oke. Jadi yang dilakukan juga selain tadi di Korea itu adalah menerjemahkan
buku-buku maupun Al-Quran ke dalam bahasa Korea. Nah, itu aktivitas-aktivitas kami. 그리고 네 번째로는 할랄 인증 사업을 맡아서 하고 있습니다. Dan kami juga yang mensertifikasi halal. Mensertifikasi halal produk-produk yang masuk ke Indonesia yang dari Korea ada label halalnya itu dari kami yang mensertifikasi. Salah satu aktivitas rentetan aktivitas kegiatan kami. 다섯 번째로는 자카스를 집행하고 있습니다. Nah, kita juga ada badan BAS ya, ya, Badan Amil Zakat itu ya, Basnas atau BAS ya. Ya itu kami ada itu. Badan zakat itu kami juga ada di Korea. Itu aktivitas kami di Korea Muslim Federation. 여섯 번째로는 마지막으로 각 나라의 세계 각국의 이슬람 단체들과 국제 교류를 그렇게 추진하고 있습니다. Jadi yang terakhir kata beliau adalah aktivitas kami adalah menyatukan Islam di Korea dengan semua negara. Jadi kita terhubung dari semua negara, termasuk Indonesia. Kami dengan Kementerian Agama, termasuk Halal BPJPH, kami terkoneksi. Terus di siapa namanya kalau di Malaysia dengan Jakimnya Malaysia, jadi dengan Saudi pun juga. Jadi kita terkoneksi semuanya. Nah itu aktivitas penutup dari beliau. Itu kegiatan Korean Muslim Federation. Gitu. 예, 이렇게 KMF에서 이슬람의 선교를 위해서 많은 노력을 기울이고 있는데도 제일 안타까운 게 우리 한국의 이슬람 신자들이 늘어나질 않아요. 여러분들이 우리 한국 이슬람을 위해서 기도를 좀 많이 해주시기 바랍니다. 감사합니다. 예. Sebagai penutup kata beliau yang terakhir. Sebagai penutup kata beliau yang terakhir, kami Islam tidak seperti Anda yang di Korea, di Indonesia. Islam kami tidak begitu banyak orang-orangnya, tapi kami sedang berikhtiar keras untuk melakukan hal itu. Termasuk salah satunya kita sering kunjungan ke negara-negara, ya untuk itu. Datang ke negara kami, kalau paling tidak untuk mengislamkan Korea, kalau belum paling tidak doakan kami. Kata beliau itu hal terbaik yang bisa kami nantikan dari Anda semua. Terima kasih, disampaikan, kasih aplaus. Kita tercerahkan Islam di Korea seperti apa. Nah, narasumber kita yang kedua dari Korea ini, beliau mahir dalam berbahasa Indonesia. Beliau sudah akrab dengan Indonesia. Ya. Tidak lupa tadi penerjemahnya bagaimana menerjemahkan bahasa Korea, Masya Allah. Saya satu pun tidak paham. Padahal saya sudah 7 kali ke Korea dan tidak pernah paham-paham. Nah, mari kita dengarkan bersama pemaparan narasumber yang kedua. Beliau manajernya di KMF Busan. Koreanya, beliau menggunakan bahasa Korea insya Allah. Kepada Abdussalam, Mr. Abdussalam PhD, dipersilahkan. Oh, bisa dengar. Alhamdulillah. Nah, saya dari KMF. Saya dari KMF, Korea Muslim Federation. Saya gembira sekali bertemu Anda semuanya di sini. Yang dokter-dokter yang saya hormati. Oke, saya cerita yang satu ini untuk kepada pemuda laki-laki.
Oke, ya. Laki-laki dengar kuat sekali. Ya, oke. Sekarang ya ada satu cerita itu ya begitu. Kalau laki-laki dilahirkan di dunia, ikut menurut Al-Quran, jannah di mana? Di paruh depan ibunya. Mesti ikut ibunya. Setelah menjadi dewasa, belum nikah, ikut siapa? Istri. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi siapa? Ya, navigasi. Kalau tak ikut navigasi, sedang jalan. Tahu navigasi ya? Ya. No. Ya. 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 Oke, ya. Terima kasih. Selamat lagi. Sekarang Ustaz Dr. Haji Saikoni akan jelaskan tentang Islam Korea dan ya bagaimana nih dakwah di Korea. Ya, Ustaz Saikoni. Ya. Mohon izin Profesor, Prof, mohon izin. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, Prof, semua saudaraku semua. Kalau mungkin mahasiswa adik-adik saya panggil adiknya. Di Korea itu ada beasiswa profesor. Salah satu tugasnya ya begini nih. Jadi kalau di sana profesor itu punya asisten banyak. Dan yang menjalankan itu asistennya. Nah, profesor tinggal melihat kerjaanmu asisten benar atau tidak. Nah, jadi ada beasiswa untuk itu. Jadi di Indonesia mungkin belum begitu familiar ya beasiswa profesor. Kalau di luar negeri itu ada beasiswa profesor namanya. Nah, tugasnya ya seperti saya ini banyak keliling ke negara-negara karena mewakili profesornya. Kamu berangkat ke sana, jelaskan ini di sana. Nah, begitu tugasnya. Berangkat ke sana, tugas ini jelaskan di sana. Itu beasiswa profesor namanya. Nanti ya saya dapat gelar ijazah PhD juga. Begitu. Saya lulus juga dengan gelar S3 juga. Gitu. Dengan keilmuan saya, begitu. Dengan keilmuan sama dengan beliau, begitu. Gitu. Jadi kalau saya sekarang di sini memang tugas mewakili ya mohon izin gitu. Jadi insya Allah kurang lebih terkoreksi nanti ada Ustadz Fahdur Rozi yang sudah pernah bolak-balik ke sana. Tidak banyak disampaikan, saya mengutip dari Kiai tadi, juga Profesor tadi, dakwah kultural, dakwah struktural itu sudah kami lakukan di Korea. KMF itu adalah dakwah struktural kami. Gitu. Jadi kami yang mensertifikasi halal, Islam bersahadat datang ke kami, kita kasih sertifikat Muslim. Kalau Anda tidak punya sertifikat Muslim di Korea itu tidak bisa menikah Anda. Jadi Anda jalan-jalan di sana, ini siapa? Ini istrimu, gitu. Mana buktinya? Begitu. Buku nikah. Nah, di buku nikah itu tidak ada keterangan Anda beragama apa. Karena di Korea itu tidak perlu beragama Anda. Tidak ada agama di sana. Ada agama, tapi mereka memilih tidak ateis. Gitu. Nah, itu dakwah struktural. Dakwah kultural, ada Ustadz Fatur Rozi pasti insya Allah ini di sanad kita jalan sama insya Allah. Beliau pasti akan membenarkan saya. Jadi kalau Anda hari ini ada yasinan, tahlilan, berjanjian, kami punya itu semuanya. Gitu. Ya, beliau itu kita datangkan untuk salah satu tugas dakwah kultural. Tapi itu tidak cukup kalau hanya kultural, perlu struktural. Jadi beliau bisa masuk ke Korea, memang dengan izin Allah, tapi jalannya harus dapat surat dari kami. Baru bisa masuk ke Korea Selatan. Begitu ya. Nah, yang disebut surat rekomendasi atau invitation letter, surat undangan dari kami. Nah, itu fungsi dari Korean Muslim Federation. Nah, salah satu dakwah yang kita lakukan sekarang adalah perobosan terbau, kita datangkan yang mahasiswa yang muslim. Nah, 2 orang depan kita ini adalah mahasiswa, calon mahasiswa yang ini sudah jalan setahun, yang ini baru mau masuk. Nah, ini sekarang kalau dari dakwah di sana rata-rata pekerja sudah banyak. Satu Rozi aja. Yang dari golongan terpelajar itu sedikit. Dari Indonesia juga
tidak banyak. Maka gerbong itu yang kita akan buka besar-besaran. Salah satunya. Nah, begitu. Salah satu dakwah itu. Kalau struktural, kami dari beberapa semua negara kita punya koneksinya. Jadi kita punya koneksinya, kita butuh apa? Dari Saudi kita disupport, dari Malaysia, dari Singapura kita disupport. Kebutuhanmu di Korea apa? Kami menerjemahkan Al-Quran. Oke. Dananya kita siapkan. Mana orang-orangnya? Siapkan orang-orang. Jadi orang-orang kami punya mufti-mufti yang memang kompeten, orang Korea yang punya gelar S3, lulusan dari Timur Tengah, dari negara-negara Arab yang fasih untuk berbahasa Arab dan berbahasa Korea. Bahasa Inggris juga pasti. Abu Mustafa Turusi sudah pasti pernah bertemu dengan Imam Abdurrahman Lee. Beliau berbahasa Arab juga fasih. Itu orang Korea. Kita punya Karam Kim, kita banyak sekali. Itu banyak. Jadi karena Muslim Korea itu tidak banyak. Jadi kalau jenengan Anda semuanya menyebutkan siapa orang Korea yang pernah dari Ayana Mun tahu? Banyak kan perempuan tahu. Terus ada Daud Kim juga tahu. Itu teman-teman pasti banyak tahu yang muslim-muslim yang terkenal di internet itu. Itu pasti terkoneksi dengan kita semua. Pasti itu sudah. Karena mereka datang ke kita untuk bersahadat, bermuslim salah satunya. Nah, itu. Mereka ada juga yang tertarik itu karena kultural. Kebaikan teman-teman pekerja di Indonesia di Korea. Itu kan luar biasa teman-teman pekerja. Jadi di otaknya orang Korea itu begini, mohon maaf, saya kelamaan ya kita ini. Jadi di dawanya orang Korea ini, orang Indonesia ini yang unik pekerja, mereka itu bekerja ke Korea, kan jelas-jelas untuk nyari duit ya, mohon maaf ya, nyari materi, tapi di sana duit yang sudah dicari, mereka kumpulkan, kemudian mereka bangun masjid. Setelah masjid terbangun, mereka tinggalkan ke Indonesia. Itu di logikanya orang Korea tidak masuk akal. Terpahami ya? Anda capek-capek kerja, duit dikumpulkan, padahal mohon maaf ya, secara pikiran Anda itu miskin kan? Bahasanya mohon maaf ya, miskin untuk sampai bekerja, untuk punya uang. Sudah punya uang, harusnya untuk malah Anda kumpulkan, bangun masjid, sudah punya hak milik masjid. Itu kaya kalau Anda punya bangunan di Korea. Itu Anda tinggal begitu saja. Itu tidak masuk di logika orang Korea. Anda itu maunya apa? Nah itu Islamnya. Itu yang kemudian orang-orang Korea tertarik juga dengan dakwah kultural itu tadi. Orang Indonesia itu untuk agamanya itu loyalitasnya luar biasa. Loyalitasnya. Jadi masjid hari ini tercatat itu 250 satu Korea itu di seluruh titik di Korea. 60 masjid miliknya orang Indonesia. Kalau ngomong masjid jangan bayangkan masjid di sini ya. Berarti kalau masjid di sana itu komplit. Ada tokonya, ada bisnisnya, komplit sudah. Ada yang Anda pengen cari, bahkan kalau mau cari kerja, Anda duduk di situ tanya, itu sudah dapat kerjaan. Jadi itu sudah sentral semua di situ jadi satu. Sumber informasi, sumber pertemuan semuanya sudah kumpul jadi satu di Korea. Nah, penutupnya adalah teknisnya begini kalau dari saya. Kami sebenarnya punya kerjasama itu di 2 kampus di perguruan tinggi negeri di Indonesia, di UIN sama di Brawijaya Malang. Yang dilakukan adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Itu sesimpel begini. Yang di sini silakan diurus. Yang di Korea seperti Ustaz Rosi pasti sudah paham. Itu semua sudah teman-teman yang ngurus semuanya. Tempat tinggalnya, transportnya, segala macam gitu. Kalau di sini itu, kalau saya dengan ini kan kita nyoba pakai budget. Jadi dari budget itu kita turunkan sekali sampai paling dasar. Itu kita bisa sampai 4 juta, 5 juta. Itu sudah PP Korea Selatan. Anda itu 4 juta. Dan itu kita lakukan. Dari kelas yang paling atas sampai kelas paling bawah, itu kita coba. Jadi kita ke Indonesia itu sudah beliau itu sudah sampai yang ke sekian kalinya sudah. Beliau juga S2-nya memang bahasa Indonesia. Di beliau S2-nya, kalau di Korea itu sekolah double-double itu biasa. Jadi beliau S2-nya 2 kali, S1-nya 2 kali di Malaysia juga. Jadi beliau bahasa Indonesia. Jadi gitu. Jadi teknisnya adalah yang Brawijaya melakukan riset ke sana. Itu salah satunya. Ya sama saja. Melakukan riset ya sama. Apa? Misalkan yang jauh-Jawa, Brawijaya lebih pada fokus ke hukum. Jadi mereka membicarakan hukum, bagaimana dinamika hukum Islam di Korea. Contoh, kalau
ya masjid di sana ya, ini ada Ustaz Rozi. Ini masjid, ini sama persis ini lantai 2 kan, ini lantai berapa ya? 2. Masjid di sana, lantai 3 masjid, lantai 2 diskotik. Lantai satunya adalah gereja. Kalau secara hukum, sholat itu bangunannya masjid atau bukan? Nah, itu fikih itu yang kita sampaikan di Brawijaya Malang, yang diriset oleh Brawijaya Malang. Nah, karena mereka berbicara hukum Islam. Itu simpelnya. Terus kalau satu penutup aja, kalau wudhu di Korea Selatan, itu kan tidak ada seperti di sini, banyak keran tinggal begini saja kakinya. Di sana cuma ada wastafel. Itu sangat tidak sopan Anda meletakkan kaki itu ke dalam wastafel begini. Lalu bagaimana Anda wudhunya? Nah, itu bagaimana bagian kaki ini dicucinya? Nah, teman-teman sebagian ada yang kemudian mengambil apa namanya kemudian pakai yang dilipat kakinya. Itu salah satu kajian-kajian fikih apa namanya fikih di negeri minoritas. Itu yang dilakukan riset Brawijaya. Kalau UIN Malang salah satu adalah Tridharma Perguruan Tinggi adalah mengirim. Ya kalau di sini sama seperti Ustaz Fatur Razi dai-nya. Jadi berangkat ada yang full founding itu full founded itu penuh dari kita. Kalau Ustaz Fatur Razi ini memang VIP terus beliau ini. Jadi semuanya difasilitasi penuh beliau. Dari tiket semuanya sudah penuh. Kalau Brawijaya, kalau UIN Malang kita memang ambil tengah-tengah, yang tengah-tengah, yang di Indonesia silakan diurus, yang di sini kami yang ngurus. Jadi UIN Malang itu tiket mereka semuanya sama visanya. Gitu. Kalau di sana kita yang ngurus semuanya, tempat tinggal segala macam kita yang ngurus semuanya. Nah, kalau yang terbaru ada teman-teman KKN. Kita ada visa kan 1 bulan, itu KKN-nya biasanya 27 hari maksimal, hari ke-28 sudah pulang. Itu pindahnya tempatnya KKN-nya ke masjid-masjid tadi. Tapi sekali lagi jangan bayangkan masjid di sana, jangan di masjid di sini ya. Kalau kantor kami Kementerian Agama memang persis Masjid Al-Akbar sudah, gambar Anda itu sudah. Tapi kalau masjid selain itu di bawah kita yang 250 itu adalah ya sih tadi. Kadang di atasnya kita itu jeduk. Wah, di bawah itu Banjari yang kenceng, Pak. Oh, nah, Banjari ada di sana. Jadi rebutan ini. Jadi ada yang sebelahan, di sini gereja, di sini masjid. Jadi Anda kalau salah pintu, itu Anda masuk surga apa neraka? Itu guyonannya teman-teman di sana. Jadi itu yang dikakainkan itu seperti itu ya. Jadi bayaran masjid itu seperti itu di sana. Jadi itu serunya salah satu yang bisa dilakukan. Simple tekniknya begitu. Yang belajar mahasiswa ada ini, yang salah satunya yang 2. Sudah 3 yang kita berangkatkan ke sana. Ini yang ketiga kalinya sudah. 3 kalinya salah satunya anak beliau dari Kanwil Jatim jadi beliau. Nah, itu kurang lebih itu. Mohon maaf, semoga Prof mohon izin saya tutup dengan karena ada mahasiswa, kita ada oleh-oleh sebenarnya dari teman-teman mahasiswa. Ini penutup saja. Enggak banyak ini. Enggak banyak. Ini barangkali sebagai kenang-kenangan dan semoga kenang-kenangan ini ya nanti ya tuh berkesan paling tidak ini jadi wasilah atau apa kita terpaut nanti di Korea Selatan begitu. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Oke. Siapa yang mau ini? Stop dulu ya. Sudah. Stop dulu ya. Jadi sebenarnya motivasinya dari beliau adalah ketika ada peluang. Kadang banyak orang saya mau, tapi tidak semuanya mau bergerak. Tidak semuanya mau mengambil peluang itu, kata beliau. Tapi ketika kadang ada yang sudah jalan, itu baru kita kutu-kutu, oh itu kayaknya enak, itu kayaknya enak, begitu. Tapi belum tentu semuanya ternyata dapat bagian itu, karena Anda sudah terlambat sudah. Ketika sudah peluang itu dibuka, ternyata Anda sudah terlambat. Begitu ya. Semoga ini motivasi buat kami. Tapi insya Allah kata beliau tadi menutup adalah
Insya Allah selama kita mau berusaha, insya Allah ada jalan untuk sana. Nah, sekali lagi ini mungkin bagian dari wasilah kami, wasilah apa ya, Ustaz Fatur Rozi. Kita itu sebenarnya ada agenda penting di Brawijaya Malang itu tadi ya kita berbicara tentang fikih minoritas. Jadi kita berbicara fikih minoritas. Di sana ya salah satunya berbicara tentang itu tadi fikih. Ternyata kita bisa sampai Al-Khazin itu sudah di luar skenario nalar kita. Jadi Pak Fatur Rozi dan Al-Khazin ini pasti ada keberkahan yang mungkin tidak bisa diukur dengan apa barometer apapun. Jadi di skedul awal kita itu sebenarnya tidak ada. Awalnya itu sudah ada. Tiba-tiba muncul nama itu. Nama Al-Khazini. Gitu. Ya, sama seperti beliau itu tiba-tiba Ustaz kosong mau ke Korea Selatan. Jadi gitu, beliau kaget. Ini bercanda apa serius? Siap Ustaz. Kapan sih? Besok. Langsung. Oh, paspor enggak ada. Oh, gampang Ustaz. Kapan? Besok pagi kita buatkan. Langsung. Siap, siap. Sampai istrinya itu agak sedikit itu serius tak Ustaz Rehoni gitu ya Pak. Maksudnya mohon maaf ya itu jangan-jangan telepon iseng gitu. Tiba-tiba beliau nyampe aja Korea Selatan. Nah, Al-Khazini itu selalu begitu Pak. Al-Khazini itu ada yang seperti itu. Tiba-tiba saja kami di sini kita tidak punya pernah gambaran. Besok subuh kita itu ada di Nirboyo. Tapi tiba-tiba saja malam ini kita sudah di sini. Gitu ya. Jadi ya itu saya pikir ada yang luar biasa dari Al-Khazini yang tidak bisa diukur dengan barometer apapun, gitu ya. Terima kasih, mohon maaf Prof kalau saya terlalu panjang. Semoga itu menginspirasi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sebagai tadi kan kita sudah dapat cendera dari organisasi KMF dan setelah ini kita yang gantian Bapak izin kita akan memberikan cendera dari Al-Fazini untuk organisasi Korean Muslim Federation. Mohon ditunggu. Kami mohon berkenan kepada Dr. Haji Syaifuddin MR MPDI untuk memberikan cendera kepada Mr. Abdul Salam Nosik PhD, kemudian Bapak Dekan Dr. Haji Syaifuddin, mohon izin Bapak Dekan kemudian Bapak Dekan Hartoyo kepada Bapak Abdul Aziz Choi PhD, satu lagi cendera
Kemudian yang terakhir cenderamata kepada Ustadz Syaikoni Jazuli Al-Hafidh. Teman-teman media, apakah fotonya sudah cukup? Oh, satu lagi masih ada buku. Mohon izin kepada Bapak Saifuddin untuk memberikan buku kepada Mr. Abdul Salam. Mr. Abdul Salam. Satu lagi untuk Ustadz Syaikoni Jazuli. Kemudian mohon izin berkenan Bapak Haji Hartoyo untuk memberikan buku juga kepada Mr. Abdul Salam Nasuki IT. Selanjutnya kepada Bapak Abdul Aziz Choybiti. Kemudian untuk Ustadz Syaikoni Jazuli. Dan satu lagi buku kebanggaan karya Bapak Fatur Razi kepada Mr. Abdul Salam. Kemudian untuk Mr. Abdul Aziz Choi. Juga untuk sahabatnya Ustaz Syaikoni Jazuli. Bapak mohon izin kita boleh foto bersama dulu semua. Oh baik, ini pemberian cenderamata dari Korean Muslim Federation untuk Institut Agama Islam Al-Fazimi. Baik, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Boleh kepada Mr. Abdul Salam and Mr. Abdul Aziz. Bapak Najib izin.
Boleh izin agak serong supaya in frame semua. Cukup baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama tanda tangan nota kesepahaman untuk kerjasama antara Korean Muslim Federation dan Institut Agama Islam Al-Khazini Buduran, Sidoarjo. We kindly request to Mr. Abdul Salam Nosik, PhD, and Dr. Haji Syafuddin, MR, MPDI, could sign the Memorandum of Understanding document. Untuk teman-teman Himayati boleh dibantu carikan lagu Indonesia Raya karena setelah penandatanganan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdiri serentak. Yang siap lagunya boleh diserahkan ke saya. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Dan sebelum mengakhiri acara, marilah kita berdoa bersama dengan harapan apa yang telah kita lakukan dapat membawa manfaat dan keberkahan. Doa akan dipimpin oleh perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur kepada Dr. Najib. Kami silakan. إلى حاجتنا وحاجاتكم وأهلنا وأهليكم وتلاميذنا وتلاميذكم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم رضي الله تبارك عن كل الصحابة الرسول الأجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk acara hari ini. Terima kasih kami haturkan kepada para pemateri. Thank you for the incredible sharing knowledge and experience untuk kita semua pada malam hari ini. Serta terima kasih atas perhatian dan antusias teman-teman yang telah hadir. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat menjadikan kita umat Islam yang semakin baik dan bermanfaat untuk umat manusia. Saya Mirza undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman untuk foto bersama. Izin. Kayaknya ngadepnya gini aja. Nggak cukup.